ya kalau hasalit makampe mabdura hadisi ma hoy sana usia sa aleka handloin. Pertanyaannya, apakah Romo Patris salah secara iman atau media yang gagal membedakan antara kebenaran iman dan politik toleransi? Mari kita bedah. Yang pertama, framing dari media ketika konteks dibuang. Ingat, media itu selalu ada kepentingan ya, ketika konteksnya dibuang. Jadi berita tersebut menyoroti pernyataan Romo, Protestan bukan bagian kekristenan sejati, Protestan serigala berbulu domba, lebih berbahaya dari Islam, ateis berbungkus Alkitab. Tanpa konteks, ingat, tanpa konteks, ini memang terdengar keras. Tapi di mana penjelasan bahwa ini pernyataan dogmatis, bukan hate speech? Tidak ada kan pernyataan itu. Nol, nihil. Berita buru-buru mengutip fakta textbook. Kristen sama dengan monoteis, cabangnya 3, Katolik, Ortodoks, Protestan. Lalu menutup dengan jargon, utamakan kasih. Padahal, kritik doktrin bukan intoleransi. Kalau begitu, bukankah Luther juga intoleran karena menuduh Roma pelacur besar dalam tafsir Wahyu? Poin yang kedua, masalah utama, asumsi relativistik, PIS kan. Berita ini berangkat dari premis bahwa semua yang mengaku Kristen sama dengan sah Kristen. Ini asumsinya. Yang kedua, bicara benar salah soal iman itu sama dengan intoleransi. Dan yang ketiga, Katolik harus diam demi harmoni sosial. Ini bukan netralitas, ini relativisme agama. Bahkan Benediktus ke-16 sudah mengingatkan soal kediktatoran relativisme yang menghapus kebenaran demi sopan santun sosial. Ya. Jawaban Katolik, pertanyaan mengapa Romo bicara begitu? Ya. Yang pertama, pernyataan Protestan bukan kekristenan otentik. Kekristenan bukan sekedar label sosiologis, tapi realitas teologis. Yesus mendirikan satu gereja, Matius bab 16 ayat 18, bukan ribuan denominasi. Ya. Gereja itu una, sancta, katolika, apostolika. Itu isi kredo para rasul. Protestan muncul 1500 tahun kemudian, memutus otoritas apostolik, menolak sakramen yang Yesus tetapkan. Jadi, ketika gereja bilang bukan bagian kekristenan sejati, itu definisi dogmatis. Lihat di Konsili Vatikan kedua. Sama seperti Protestan bilang Katolik sesat karena tidak menganut sola fide dan sola scriptura. Ya. Kemudian poin yang kedua, serigala berbulu domba. Ini hiperbolis atau alkitabiah. Istilah ini Yesus pakai dalam Matius bab 7 ayat 15. Artinya, bahaya terbesar bukan dari luar Islam, tetapi dari yang tampak seperti Kristen namun menyebar ajaran yang menyesatkan. Islam jelas beda sehingga umat tahu batas. Protestan tampak sama, Yesus, Alkitab, tapi menolak ekaristi, imamat, sakramen tobat. Analoginya seperti ini, saudara-saudara. Racun dalam botol air mineral lebih bahaya daripada racun dengan label jelas, racun tikus. Ya kan? Nah, kemudian ada pernyataan ateis berbungkus Alkitab. Hiperbolis, iya, tapi mari kita lihat fakta. Banyak denominasi Protestan liberal sekarang menyangkal kebangkitan, keilahian Yesus, bahkan mendukung moralitas yang bertentangan dengan kitab suci. Data mana data, cari sendiri. Ini bukan sekedar beda tafsir, ini iman yang dikikis sampai nyaris nihil. Jika Yesus hanya jadi simbol etika tanpa sakramen, tanpa gereja, apa bedanya dengan ateisme moralistik? Yang keenam, poin yang keempat, apakah intoleransi? No. Ini apologetika. Apologetika sama dengan menjelaskan iman, bukan menyerang pribadi. Paus Yohanes Paulus II menulis, kebenaran tidak memaksakan diri, tetapi bersinar dalam kekuatan sendiri. Dialog sejati bukan pura-pura setuju, melainkan jujur dengan kasih.
Karena kalau kasih dipisahkan dari kebenaran, jadinya bukan kasih tapi kompromi murahan. Ya. Jadi, saudara-saudaraku, kenapa media PIS salah framing? PIS gagal memahami bahwa ini bukan politik identitas, tapi soal definisi iman. Sama seperti ilmuwan bilang, air bukan minyak. Apakah itu intoleransi? Tidak, itu kebenaran ilmiah. Kalau Romo Patris bilang Protestantisme bukan kekristenan utuh, itu bukan kebencian, tapi kesetiaan pada kredo para rasul, kredo Nicea. Kalau itu bikin marah, tanyakan, apakah yang saya bela itu kebenaran iman atau kenyamanan saya? Ya. So, my friends, Martin Luther boleh protes abad ke-16, tapi Romo Patris dilarang protes abad ke-21. Bedanya, Luther tempel 95 tesis di pintu gereja, saya tempel 95 fakta di kotak Anda. Dan ingat kata-kata Paus Benediktus ke-16, kita sedang berada dalam dictatorship of relativism. Katolik